Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu hakikat wudhu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebelum salat kita melaksanakan wudhu, dan kesempurnaan salat itu dipengaruhi dengan adanya kesempurnaan wudhu. Jadi wudhu yang sempurna akan melahirkan salat yang sempurna. Kenapa banyak orang gitu salatnya asal-asalan kayaknya gitu, asal gugur kewajiban gitu, asal salat hanya sekedar bayar hutang gitu. Karena dari wudhunya saja udah kelihatan gitu dia juga asal-asalan gitu. Yang penting basah gitu, yang penting kayak mandi air. Jadi sebenarnya kalau kita wudhu, alangkah baiknya kita itu bukan sekedar menyiramkan air ke tubuh kita atau anggota wudhu. Kita itu membasuh, mencuci dan menyapu gitu semua anggota wudhu. Jadi secara zahir atau secara fisik kita membasuh semua anggota wudhu secara utuh, tidak ada yang ketinggalan ataupun secara berlebih-lebihan gitu. Berlebih-lebihan dalam arti memakan banyak waktu dan memakan banyak air gitu. Jadi hakikat wudhu adalah membersihkan kita dari dosa. Secara makrifatnya, ketika kita membasuh tangan, membasuh muka, membasuh pergelangan dari ujung jari sampai pergelangan tangan sampai siku, rambut, kepala, telinga sampai kaki gitu. Artinya apa gitu? Hakikatnya wudhu hakikatnya adalah membersihkan, yang pertama itu membersihkan kita dari dosa gitu. Dosa yang diperbuat oleh tangan, dosa yang diperbuat oleh wajah kita. Wah, wajah kok bisa berdosa? Ya bisa. Kita sering menghadapkan wajah kita ini bukan ke Allah gitu, tapi mencari wajah depan manusia gitu. Nah, itu dosa wajah gitu. Cari muka lah gitu. Kemudian dosa tangan gitu, kita melakukan apa saja gitu, mencuri, berzina, main kekerasan, malah orang gitu, atau menganiaya binatang, banyak yang lain gitu, berbagai macam dosa yang diperbuat oleh tangan. Ya udah pasti tangan manusia ini cenderung kepada kerusakan gitu ya. Kemudian dosa telinga misalnya gitu, kita sering mendengar hal-hal yang enggak dianjurkan oleh agama gitu, nonton TV atau mendengarkan radio, gosip-gosip yang mengotori batin kita gitu. Ketika kita wudhu itu dibersihkan gitu. Atau kaki misalnya, kita melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah, pergi ke tempat ikut teman gitu, kumpul bergibah gitu, atau ke tempat-tempat maksiat, tempat hiburan gitu, atau ke tempat-tempat yang merusak keimanan kita gitu. Misalnya berkhalwat itu, kumpul laki-laki sama perempuan gitu, non muhrim, saling pegang-pegangan tangan atau ya bercanda gitu di luar batas, di luar norma gitu. Jadi ketika kita membasuh semua anggota wudhu, itu kita hakikatnya membersihkan dosa gitu, dosa-dosa yang menempel di anggota tubuh kita gitu. Jadi selesai kita berwudhu, insya Allah kita bebas dari dosa gitu. Jadi niatnya ketika kita membasuh tangan, kita dalam hati berkomunikasi dengan Allah, ya Allah, ampunilah dosa tangan ini yang sering begini, sering begitu gitu. Wajah ini gitu, sering mencari muka depan manusia gitu. Dosa tangan gitu,
sering mengambil bukan haknya gitu, suka main kasar sama anggota keluarga, sama teman, dosa telinga gitu, suka mendengarkan hal-hal yang nggak berguna, dosa kaki, sering melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah gitu. Jadi ketika kita udah membasuh, maka dosa-dosa itu berguguran dari kita gitu. Perbuatan-perbuatan buruk itu yang berurat berakar dalam diri kita itu lama-lama berkurang setiap harinya gitu. Misalnya kita suka dendam sama orang gitu. Jadi kadar dendam kita itu yang biasanya 100%, ketika kita wudhu berkurang jadi 90%, 80%, sampai 100%, akhirnya hilang sifat dendam dari kita gitu. Sifat iri, dengki, sifat takabur, sifat-sifat yang buruk yang mengotori hati lah gitu. Jadi ketika kita berwudu itu dibersihkan gitu. Kemudian hakikat yang kedua dari berwudu adalah menjauhkan kita dari perbuatan zalim. Beda gitu ya. Kalau yang pertama kita itu membersihkan dosa. Kalau yang kedua ini menjauhkan perbuatan zalim, itu kita terjegah diri kita itu dari perbuatan yang merusak diri kita dan orang lain gitu. Seperti misalnya kita wudhu gitu ya. Kita wudhu misalnya airnya itu, misalnya kalau di tempat wudhu di masjid gitu kan, tempat wudhunya itu kan bukan buat wudhu perorangan gitu. Jadi ada teman sebelah atau orang sebelah kita gitu. Kalau kita berwudhu tuh hati-hati jangan sampai kena air itu kena cipratan ke orang lain gitu. Kalau orang zalim biasanya gitu, dia nggak ngelihat gitu. Kadang air yang dia apa itu bisa kena pakaian orang gitu. Atau dia ribut gitu, berwudhu gitu. Kayak polusi suara dia aja yang didengar gitu. Apalagi dia berwudhu sambil bicara gitu. Nah, ini mengurangi keberkahan kita berwudhu. Jadi, selama kita berwudhu, kita hati-hati. Jangan sampai wudhu kita ini mengganggu wudhu orang lain gitu. Nah, jadi kita jaga. Kalau kita dalam wudhu udah zalim sama orang gitu, nanti di sholat kita juga zalim ke orang gitu. Sholat kita itu merusak gitu. Misalnya, kita sholat mengeraskan suara gitu. Misalnya sholat zuhur, sholat biasa, sholat di masjid gitu ya, sholat berjamaah. Kita mungkin mengira sholat kita udah khusyuk gitu, atau dengan mengeraskan suara itu kita dengan gampang gitu nyampe bacaan sholat kita gitu. Padahal itu keliru gitu. Kita mengeraskan suara itu orang kiri kanan kita itu terganggu gitu. Nah, ini yang banyak orang nggak ngerti, nggak paham gitu. Apalagi kita itu zalimnya ketika sholat, bau mulut kita itu merusak kiri dan kanan gitu. Kita suka makan jengkol atau ngerokok atau apa gitu. Nah, ini contoh dari perbuatan-perbuatan zalim di salat gitu. Nah, mencegahnya itu ketika kita wudhu gitu. Makanya Nabi menganjurkan sebelum wudhu itu, kalau tidak memberatkan umatku, maka akan suruh umatku bersiwak gitu. Karena pentingnya kita berjamaah, menjaga mulut kita itu jangan sampai zalim ke orang lain gitu. Zalim dalam artian ucapan kita gitu, menimbulkan fitnah atau menyakiti hati orang lain gitu, atau nggak mau ngasih nasihat sama orang lain, itu juga termasuk perbuatan zalim. Kita tahu sesuatu itu benar gitu, kita diam aja gitu. Kenapa? Karena kita takut nanti orangnya tersinggung gitu. Nah, itu lebih zalim lagi gitu. Kita tahu kebenaran tapi kita diam aja gitu. Nah, kapan ada perubahan kalau gitu? Karena kita hidup itu dianjurkan oleh agama, watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr. Jadi kita saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran gitu. Kalau nggak ada yang mengingatkan, siapa gitu? Kita merasa diri paling benar sendiri gitu, nggak mau ngasih peringatan ke teman atau nasihat gitu. Ya ujung-ujungnya kita nggak bakal selamat gitu. Kita nggak bisa menyelamatkan orang dari
kezaliman-kezaliman yang dia lakukan itu nggak menimpa ke kita gitu. Nanti ujung-ujungnya kita menyalahkan orang lain gitu. Nah, salah kita sendiri gitu. Kenapa nggak bilang ke orangnya gitu? Nah, itu pentingnya salah satu hakikat kedua dari wudhu, menjauhkan kita dari perbuatan zalim. Yang ketiga, membimbing hati kita untuk membimbing hati dan pikiran kita ke arah yang lebih baik gitu. Jadi arah yang lebih baik artinya seperti ini. Ketika hakikat pertama kita tadi udah bahas bahwa salah satu hakikat wudhu adalah membersihkan kita dari dosa. Kemudian yang kedua, mencegah kita dari berbuat zalim. Berikutnya itu, kalau kita udah bersih, kita berharap gitu ketika kita wudhu, tangan ini dicuci, kita berharap berdoa sama Allah. Secara batin gitu kita berdoa agar tangan ini berbuat yang baik-baik gitu. Bekerja, mencari rezeki yang halal gitu. Begitupun kaki melangkah ke tempat yang diridhai Allah gitu. Mencari rezeki, menolong orang gitu. Begitu juga kepala gitu. Ketika kita berwudu, kita membersihkan kepala, rambut, itu kita diarahkan pikiran kita itu memikirkan hal-hal yang baik gitu. Memikirkan hal-hal masa depan diri, keluarga, masyarakat gitu. Apalagi kita salatnya berjamaah, kita memikirkan kemaslahatan umat gitu. Kemaslahatan bangsa dan negara, masyarakat, ya paling kurang diri kita gitu. Jadi kalau pikiran udah bersih, lama-lama hati juga bakal bersih gitu. Karena pikiran itu hati itu awalnya dari pikiran gitu. Jadi pikiran menimbulkan perasaan gitu. Kalau kita sering memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal negatif, maka hati kita juga bakal negatif gitu. Suka berprasangka buruk gitu. Karena terlalu banyak memikirkan hal negatif gitu, hal-hal buruk gitu. Jadi kecenderungan seseorang itu tergantung pada apa yang dia niatkan ketika dia berwudu. Dia suka mikirin orang lain ketika berwudu, ya ketika salat dia juga sibuk mikirkan orang lain gitu. Gak sibuk memikirkan bagaimana dirinya itu bersih gitu. Yang paling celaka itu ketika berwudu, dia udah berwudu, dia merasa wudunya udah sempurna, merasa ya kita berusaha untuk menyempurnakan wudu gitu ya, bukan merasa diri lebih sempurna gitu wudu kita gitu. Setidaknya wudu itu mengajarkan kita bahwa kita ini manusia, tidak ada yang bersih gitu. Itulah salah satu hakikat lain dari wudu. Kita setiap hari gitu, dari ruang waktu antara salat satu dengan salat yang lain. Misalnya salat subuh sama zuhur gitu. Nah, dari subuh dan zuhur nggak mungkin kita nggak melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan salah gitu. Salah menurut agama gitu ya. Bukan salah menurut kita gitu. Jadi perbuatan salah, perbuatan dosa yang kita lakukan, walaupun kecil kita lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tahun, itu kan menjadi sebuah kebiasaan gitu. Nah, dengan kebiasaan berwudu itu insya Allah satu persatu perbuatan kebiasaan yang buruk itu terkikis gitu dari batin kita gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita berwudu, kita selalu berniat bermakrifat. Wudu kita itu membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu, yang mengotori hati kita gitu. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini ketika berwudu itu dibersihkan. Antara misalnya salat zuhur kita sama salat asar, di ruang waktu itu kita melakukan dosa, perbuatan salah, itu nanti bersih gitu. Kebiasaan apa yang kita lakukan dari waktu zuhur sampai asar gitu. Besok kita lakukan lagi, besok kita lakukan lagi. Lama-lama kita mendapatkan sebuah kebiasaan baru gitu. Kebiasaan yang lebih produktif gitu. Yang lebih disukai Allah gitu. Nah, jadi setiap ruang-ruang salat itu antara subuh sama zuhur, zuhur sama asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya balik lagi ke subuh gitu.
itu dijaga dengan wudhu. Makanya orang-orang saleh itu, orang-orang alim, para wali-wali Allah itu selalu menjaga wudhu. Karena salah satu keutamaan wudhu itu menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena wudhu itu adalah Allah akan lebih dekat kepada kita. Karena Allah itu maha suci dan dia itu menyukai hambanya yang suci gitu. Bukan hambanya merasa diri lebih suci gitu. Jadi innallaha yuhibbul ya seperti dibilang agama itu dalam dalilnya, Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang suci dan selalu membersihkan dirinya gitu. Jadi alangkah baiknya wudhu kita selalu jaga. Kita selalu nggak sekedar kita wudhu, kita aplikasikan nilai-nilai wudhu itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Setidak-tidaknya kita berusaha menyempurnakan wudhu ketika mau salat gitu. Agar salat kita itu menjadi sempurna. Karena wudhu yang sempurna akan melahirkan salat yang sempurna. Kemudian ada suatu sisi di luar wudhu yang harus kita jaga gitu. Misalnya seperti kita buang air kecil gitu. Ya kita bersuci gitu ya. Nah, misalnya kita nggak wudhu, bukan buang salat. Misalnya kita kebelet buang air kecil atau buang air besar, kita bersuci gitu. Usahakan gitu kita itu bersuci, bertayamum itu benar-benar nggak lengket gitu di pakaian kita gitu. Najis atau kotoran-kotoran itu. Nanti kotoran-kotoran itu walaupun kita wudhu, kadang dia lengket, kita lupa gitu. Akhirnya ke bawah salat gitu. Ya bisa jadi salatnya nggak sah. Gitu. Ya kalau kita nggak tahu, mungkin masih bisa dimaafkan gitu. Kalau kita tahu kita masih melakukannya itu namanya zalim gitu ya. Nggak diterima salat kita. Gitu. Jadi sekian pembahasan kita kali ini mengenai hakikat dari wudhu. Terlebih tak kurang saya mohon maaf. Apabila ada manfaat bisa kita pergunakan untuk kita aplikasikan kehidupan sehari-hari dan kita bagikan ke sama teman-teman kita agar bisa mengambil hikmah atau manfaat sebesar-besarnya dari wudhu yang kita lakukan sehari-hari. Terlebih dan tak kurang saya mohon maaf, bukan maksud menggurui. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.